Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, penuh berkat. Kita berjumpa pada hari Minggu, Minggu Paskah yang kelima tahun C, 15 Mei 2022 bersama saya Romo Agus CSSR. Kita akan merenungkan hari ini saudari-saudara Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33 dan 34 sampai 35 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi, aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda atau yang membuat kita mengenal seseorang, misalnya kalau dari segi ucapan atau sapaan misalnya, kalau dia katakan shalom, pasti dia orang Kristen. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, pasti dia seorang Muslim. Kalau Om Swastiastu, pasti dia seorang Hindu misalnya. Atau kalau dia mengucapkan salve, ini orang Katolik, ucapan yang baru. Bisa juga saudari-saudara kita mengenal seseorang dari simbol-simbol yang dipakai. Kalau di rumah seseorang ada salib, salib yang berkorpus itu pasti orang Katolik. Salib tanpa korpus mungkin dia seorang Kristen atau Protestan. Kalau ketika berdoa dia membuat tanda salib, ini pasti orang Katolik, tidak mungkin yang lain. Kalau dia memakai kalung rosario, dia pasti orang Katolik. Kalau dia berangkat ke gereja hari Minggu membawa Alkitab, dia pasti orang Protestan. Tapi kalau dia membawa buku puji syukur atau mada bakti, jubilate, dia pasti seorang Katolik. Kalau dia berangkat beribadah pada hari Jumat dengan memakai sarung, pakai peci, baju koko apalagi, dia pasti seorang Muslim. Kita mengenali seseorang dari apa yang dipakai atau cara dia menyapa orang lain. Dan seringkali itu menunjukkan identitas seseorang, entah dari ucapannya, entah dari simbol yang dipakai, kita tahu apa keyakinan agamanya. Itu juga yang bisa menjadi alasan kita mengenal seseorang, apakah dia seorang Katolik, seorang Kristiani, dari apa yang dipakai, apa yang diucapkan, apa yang dibawa ketika pergi beribadah. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam menurut saya saudari-saudara adalah, apakah sebetulnya identitas kita sebagai orang Katolik? Saya mengajak kita saudari-saudara untuk mendalaminya, menjawab pertanyaan ini dengan belajar dari inspirasi firman Tuhan hari ini, khususnya bacaan Injil. Dalam kalimat terakhir atau
kedua dari terakhir, dua ayat terakhir dari Injil yang saya bacakan tadi, kita mendengarkan misalnya Tuhan Yesus menegaskan sebuah perintah baru kepada murid-muridnya justru di saat-saat terakhir hidupnya. Ketika malam perjamuan terakhir sesudah Yudas pergi, Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi." Demikianlah saudari-saudara sabda Tuhan Yesus. Dan pesan ini yang berisi perintah baru disampaikan Yesus sesudah perjamuan terakhir sekali lagi. Disebut sebagai perintah baru. Kalau demikian, kalau disebut sebagai perintah baru, maka ada perintah lama yang harus dikoreksi atau yang harus disempurnakan atau yang harus diganti di dalam praktek hidup para murid Kristus. Apa yang harus dikoreksi oleh perintah baru dari Yesus ini adalah praktek dalam mengasihi. Praktek mengasihi. Seringkali saudari-saudara kita mengasihi menurut kategori-kategori kita. Kategori-kategori manusiawi kita. Tanpa sadar saudari-saudara, seringkali kita mengasihi dengan syarat. Kita hanya mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita membantu orang yang juga membantu kita. Kita baik-baik dengan orang yang baik-baik sama kita. Kita mendukung orang yang mendukung kita, yang menguntungkan kita, yang seide, yang segagasan, yang separtai. Dan lalu menyingkirkan atau menjauhkan yang kita anggap sebagai musuh, yang kita anggap sebagai lawan, yang kita anggap sebagai yang tidak sejalan dengan kita. Ini yang mau dikoreksi oleh Yesus. Dan disampaikan menjelang kematiannya, maka itu adalah perintah yang penting. Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti berarti bahwa ukuran, parameter yang kita pakai dalam mengasihi harus sebagaimana Yesus mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi saudari-saudara? Dia mengasihi sampai titik darah penghabisan. Dia mengasihi dengan total, utuh, dan tidak bersyarat. Dia mengasihi sampai mengorbankan diri sebagai tanda kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita mendengarkan firman Tuhan, percakapan antara Yesus dan Simon Petrus. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama diulang oleh Yesus 3 kali. Maka pertanyaan Yesus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi, mencintai aku lebih dari mereka semua ini? Di sini saudari-saudara kita merenungkan 3 makna cinta ketika Yesus bertanya 3 kali kepada Simon. Ada cinta eros, itu cinta intim antara mereka yang saling mengasihi, suami dan istri. Ada yang kedua cinta filia, cinta antar sesama.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah cinta agape, yaitu cinta Tuhan sendiri. Cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tanpa syarat, cinta yang bahkan mau berkorban. Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." Tapi ditanya lagi sampai 3 kali, rupanya Yesus ingin mengajak Petrus sedikit demi sedikit memahami dan mengerti apa arti pertanyaan Yesus. Mengasihi. Mengasihi sampai melampaui diri sendiri. Mengasihi sampai berkorban demi yang dikasihi. Nah, sekarang Yesus memberi perintah baru. Kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Jelas sekali saudara-saudara, Yesus ingin agar kita mengembangkan cinta yang tidak bersyarat. Cinta yang tanpa pamrih. Cinta yang rela berkorban sebagaimana Dia sendiri telah memberi contoh agung kepada kita. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia mati untuk Anda. Itulah cinta yang luar biasa. Cinta yang sungguh tanpa syarat. Karena itu kita bisa memahami apa yang dikatakan Yesus, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang mau menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Ini cinta agape, cinta tanpa pamrih. Itu berarti saudara-saudara bahwa dalam hidup dan di dalam seluruh pelayanan kita, dalam segala aktivitas kita, kita diajak untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan status, jabatan, relasi kedekatan, tanpa melihat siapa dia, siapa saya. Tentu saja saudara-saudara dalam praktek memang kadang-kadang tidak selalu mudah. Tapi tiada yang mustahil bagi orang yang mau berusaha. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang menyakitimu? Bagaimana mungkin mengasihi dia dengan cara memaafkannya? Bagaimana mungkin mengampuni orang yang sudah sangat merugikan, merusak nama baik Anda? Bagaimana mungkin Anda masih bisa baik-baik dengan orang yang telah berbuat jahat kepada Anda? Disinilah Yesus menuntut kita untuk mempraktekkan perintah mengasihi ini, perintah kasih atau mencintai dengan cara Yesus mencintai kita. Saudara-saudara, pertanyaan di awal tadi, apa sebetulnya identitas kita sebagai orang Katolik lalu terjawab di sini. Bahwa Yesus menghendaki kita supaya kita menjadi tanda pengenalnya. Identitasnya ketika kita mampu mengasihi dengan kasih Tuhan sendiri. Yesus menegaskan dalam bagian akhir Injil hari ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Kasih dan mengasihi adalah adalah tanda pengenal kita. Maka mengasihi saudara-saudara harus menjadi style kita, gaya hidup kita sebagai orang Kristiani. Dia menjadi tanda pengenal kita. Inilah identitas kita sebagai orang Katolik. Semoga saudari-saudara, identitas ini yang nyata dalam praktek mengasihi tidak semakin kabur, bahkan kehilangan tanda pengenal sebagai murid Kristus. Selamat mengasihi saudari-saudara dengan cara Yesus mengasihi.
Jadikan itu sebagai gaya hidup Kristiani kita. Mengasihi satu sama yang lain. Mengasihi tanpa membeda-bedakan. Mengasihi tanpa kategori-kategori manusiawi. Mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas perintah baru yang Engkau tegaskan dalam firman-Mu hari ini untuk kami. Betapa sebagai manusia Tuhan kami seringkali tidak mampu mewujudkan perintah mengasihi, apalagi mengasihi musuh, apalagi berkorban untuk orang yang telah merugikan, menyakiti, mencelakakan kami. Tapi Engkau telah memberi kami contoh yang agung. Ketika Engkau rela untuk memikul salib. Engkau rela untuk mati di kayu salib untuk kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar seluruh hidup kami senantiasa menjadi tanda pengenal bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan dan tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.